pembelajaran kita pada hari ini, kalian sudah menyanyikan satu lagu tadi ya, satu lagu dengan judulnya My Heart Will Go On. Nah, itu adalah salah satu bentuk paduan suara atau nyanyi bersama-sama yang akan kita pelajari hari ini. Begitu, Bapak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi kita sudah menyanyikan secara bersamaan ya lagu My Heart Will Go On. Nah, mungkin semuanya sama-sama tahu ya kalau My Heart Will Go On adalah lagu yang dinyanyikan oleh Celine Dion. Tadi kita sudah menyanyikan bersama-sama, itu adalah salah satu materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah vokal grup dan paduan suara. Nah, vokal grup dan paduan suara itu memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda. Coba di sini anak-anak, adakah yang tahu, adakah yang bisa menjawab perbedaan dari vokal grup dan paduan suara? Silahkan angkat tangan kalian. Bedanya antara paduan suara dengan vokal grup adalah kalau vokal grup itu minimal 3 sampai 10 orang. Kalau paduan suara mungkin bisa lebih banyak orangnya maksudnya. Yang kedua, kalau vokal grup itu warna suaranya boleh beda-beda, artinya bebas. Tapi kalau paduan suara harus satu warna suaranya. Oke, bagus sekali ya. Ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan fokus ke dalam materi tentang menyanyikan lagu secara bersama-sama. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan secara gamblang ya dengan pendapat dari kalian juga antara vokal grup dan paduan suara. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan di sini adalah improvisasi vokal. Ya, improvisasi vokal dalam sajian vokal grup. Nah, untuk itu, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai, nanti kita akan secara bersama-sama belajar tentang menyanyikan lagu Himne Sayu, ya, Himne SMA Negeri 1 Indramayu dengan pembagian suara dan improvisasi vokal, ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk aplikasi materi improvisasi vokal dalam sajian vokal grup. Nah, di gambar yang sudah saya tampilkan di depan itu adalah salah satu bentuk vokal grup ya. Jadi silakan, barangkali ada di sini yang tahu salah satu atau mungkin beberapa contoh grup vokal yang ada di Indonesia. Silakan. Itu Pak. Oh iya, silakan bisa. Seperti Adam. Oh iya, ada grup Adam ya, itu yang biasa menyanyikan lagu-lagu religi ya. Nah, terima kasih. Ada lagi yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya. JKT48. Oke, betul sekali tadi jawabannya ya. Ada grup vokal Adam dan juga ada grup vokal JKT48. Nah, selain itu ada berbagai nama lagi yang bisa menjadi vokal grup yang ada di Indonesia ya. Ada Cherry Bell, juga ada Seven Icon, dan juga ada grup vokal yang dulu pernah ngetren ya, grup vokal cilik yang namanya Cowboy Junior. Nah, jadi mereka selain menyanyikan secara bersamaan, mereka juga melakukan gerakan-gerakan yang mengikuti vokal yang mereka nyanyikan. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri dari vokal grup. Nah, bisa dibaca di depan di sini. Vokal grup terdiri dari penyanyi yang biasanya jumlahnya antara 3 sampai 10 orang. Nah, kalau yang jumlahnya lebih dari itu namanya paduan suara. Nah, yang kedua, aransemen vokalnya bebas dan dalam membawakan lagunya itu lebih ekspresif. Nah, kalau vokal grup ini ekspresi dari penyanyinya itu lebih dominan ya, lebih ekspresif lagi dalam menyanyikan lagunya. Nah, kalau paduan suara biasanya hanya dipertunjukkan tentang vokalnya saja ya, secara keseluruhan saja. Nah, yang ketiga, menggunakan improvisasi yang dominan. Dan yang keempat, vokal grup itu dapat diiringi alat musik, namun juga ada yang bentuknya akapela atau tidak menggunakan alat musik. Nah, dari ciri-ciri vokal grup ini, silahkan, adakah yang ingin ditanyakan? Saya mau tanya Pak, kalau improvisasi yang dominan itu seperti apa? Improvisasi yang dominan. Nah,
di sini Bapak menuliskan menggunakan improvisasi yang dominan. Nah, improvisasi yang dominan itu adalah improvisasi yang biasa dinyanyikannya itu dengan lebih terlihat. Ya, misalnya sebagai contoh, kita menggunakan improvisasi vokal yang lebih rumit, ya, seperti contoh menggunakan vibrasi, ya, menggunakan pembagian suara yang satu keras satunya lembut. Nah, seperti itu. Jadi perbedaan warna suara, perbedaan teknik menyanyikan atau teknik vokal itu adalah salah satu bentuk improvisasi yang dominan. Ini berbeda dengan paduan suara. Kalau paduan suara itu warna suaranya harus sama, harus padu, harus istilahnya sama semuanya antara penyanyi satu dengan penyanyi yang lainnya, seperti itu. Ya, itu adalah improvisasi yang dominan. Nah, silakan, ada lagi yang ditanyakan? Saya mau tanya, kalau contoh akapela itu seperti apa, Pak? Akapela itu berarti kita menirukan bunyi alat musiknya. Jadi sebagai contoh, kalau di grup-grup nasyid itu sering ya, ketika ada menyanyikan vokal grup menggunakan akapela, itu ada yang menirukan suara drum. Nah, seperti itu ya, atau biasa disebut dengan beatbox ya, seperti itu juga termasuk akapela. Atau mungkin menirukan suara gitar, teng 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 teng, atau mungkin suara suling dan lain sebagainya seperti siul dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari akapela. Oke, tadi sesuai dengan pertanyaan dari Sarah ya tentang akapela. Dan di sini Bapak menyediakan salah satu contoh bentuk permainan vokal grup menggunakan teknik akapela. Menjelaskan tentang aransemen vokal ya. Di sini sudah bisa kalian lihat sendiri. Yang pertama, ciri-cirinya adalah mencari lagu asli yang akan diubah dengan aransemen. Ya, sumber aransemen vokal itu bisa dari YouTube atau mungkin dari Google atau mungkin dari Spotify dan sebagainya. Search engine yang ada bisa kalian manfaatkan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, mencari akor maupun harmoni yang dibutuhkan. Ini adalah salah satu cara atau prosedur dalam aransemen vokal. Terus yang ketiga, melakukan pemecahan jenis suara. Jadi jenis-jenis suara yang ada itu kan pasti berbeda. Ada yang suaranya gelap atau suaranya berat, ya. Ada yang suaranya terang atau mungkin suaranya lebih garing, sempreng dan lain sebagainya, ya. Terus yang keempat, memberikan nada pada setiap suara yang dibutuhkan. Jadi setiap bagian-bagian lagu ada part-part suara, baik itu di refnya atau mungkin di bagian awal lagunya atau mungkin di bagian tengah lagu dan sebagainya. Itu diberikan improvisasi pembagian suara, memberikan nada yang berbeda dalam setiap bagian lagu. Terus yang kelima adalah improvisasi lagu. Jadi lagu dalam aransemen vokal itu bisa dirubah. Ada yang bisa dirubah secara genre musiknya, ada yang bisa dirubah secara ritmis lagunya. Nah, itu adalah prosedur atau cara dalam mengaransemen vokal. Nah, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya, yang dimaksud dengan digubah itu seperti apa ya, Pak? Saya belum pertama kali mendengarnya. Oke, yang dimaksud dengan digubah ya. Nah, memang ini kata-kata yang aku mungkin baru pertama kali kalian dengar ya. Digubah dengan aransemen itu sama artinya ya. Digubah atau dengan aransemen itu sama artinya ya. Kalau aransemen atau digubah atau gubahan lagu itu adalah mengubah ya. Kata dasarnya dari mengubah. Kalau mengubah lagu itu kan tidak boleh ya, lagu yang ada terus dirubah secara keseluruhan tidak boleh. Tapi kalau digubah atau di aransemen itu adalah merubah lagu sebagian. Jadi sebagian saja atau tidak secara keseluruhan, itu namanya pengubahan atau aransemen. Jadi paham ya antara digubah itu definisinya apa? Silahkan, ada lagi yang tanyakan? Oh iya, Andika silakan. Gimana dulu kan mencari akor maupun harmoni. Maksudnya mencari akor itu gimana, Pak? Iya, dalam aransemen atau perubahan lagu, baik itu secara vokal ataupun secara musikal, ya, itu dasarnya adalah kita mencari akornya. Akor itu apa? Itu adalah seperti yang kalian tahu adalah kunci, ya. Ada C, A minor, D minor,
Ada segmennya. Iya, seperti lagu yang kuburan ya. C A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Nah, itu adalah nama-nama dari akor ya. Itu yang menjadi dasar dalam kita mengaransemen lagu ya. Akor itu terdiri dari 3 nada ya. Jadi ada nada pertama, ada nada ketiga, dan ada nada yang kelima ya. Jadi misal dalam lagu itu di bagian itu ada nada 3 atau mi. Nah, kita bisa memakai salah satu dari nada yang ada dalam akor tersebut ya. Kalau mi, kita bisa memakai nada sol atau nada do. Nah, itu adalah dasar atau cara kita mengaransemen atau mengubah seperti itu. Jadi jelas ya apa yang dimaksud kita mencari akor itu adalah sebagai dasar dan kita mencari nada yang bisa digunakan dalam aransemen vokal. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja mempraktekkan ya. Kita menyanyikan lagu dengan aransemen. Bapak ada lagu himne SMA Negeri 1 Indramayu yang sudah kalian tahu semuanya. Kita coba ubah atau aransemen dan kita nyanyikan secara bersama-sama. Aransemen lagu himne SMA Negeri 1 Indramayu, Bapak akan menjelaskan tentang salah satu teknik improvisasi vokal, yaitu kanon. Kanon adalah bernyanyi dengan teknik bernyanyi secara susul menyusul. Apa yang disebut dengan nyanyi secara susul menyusul? Ya, jadi seperti ini. Contohnya pada lagu Burung Hantu, ya. Seperti ini lagunya ya. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu, suaranya merdu. Nah, kalau tadi saya sudah menyanyikan seperti itu, nanti disusul penyanyi yang lain, baru memulai lagunya dari awal. Matahari terbenam. Nah, yang tadi sebelumnya langsung menyanyikan lagu yang bagian kedua, kupu-kupu itu tadi. Nah, kelompok yang kedua menyusul menyanyikan lagu dari awal. Matahari terbenam. Jadi kalau disatukan nanti kita akan mendapatkan improvisasi vokal kanon. Begitu jelas? Jelas. Nah, kita coba praktikkan ya.